disciples transforming lives. Othniel ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari cerita Alkitab yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Othniel ini sebenarnya keponakannya dari Kaleb. Kita buka dulu di Hakim-Hakim pasal yang Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan, ini diulang-ulang terus sampai saya Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Othniel anak Kenas. Saudara, Othniel diceritakan bagaimana dia memimpin orang Israel. Dan di sini ditulis gara-gara dia menjadi hakim dan dia menyelamatkan orang Israel. Orang Israel ini punya masa damai 40 tahun lamanya. Ya, ini adalah hakim-hakim pertama yang dibangkitkan Tuhan sebelum Deborah, Gideon, Simpson dan lain-lainnya, gitu ya. Ini adalah hakim-hakim pertama yang dibangkitkan Tuhan ketika orang Israel meninggalkan Tuhan. Saudara, hakim-hakim itu diangkat Tuhan setelah Yosua tidak ada. Jadi Yosua ketika dia meninggal, Yosua tidak ada pengganti. Kalau Yosua itu adalah penggantinya Musa. Ketika Musa meninggal, dia mengangkat Yosua. Ya, setelah Yosua diangkat, Yosua membawa orang Israel dari padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Itu sesuatu yang Musa tidak lakukan karena Musa melakukan sebuah kesalahan sehingga Tuhan berkata, bukan kamu yang membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Yosua lah yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan sebenarnya plan A-nya Tuhan adalah menyuruh orang Israel ini menghabiskan dan tinggal di sana menduduki tanah Kanaan. Background cerita ini adalah ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka itu tidak sepenuh hati melakukan apa yang Tuhan suruh. Sehingga memang mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi kalau saudara baca, ya ada bangsa-bangsa yang mereka tidak kalahkan dan mereka tinggal bersama-sama bergaul dan membiarkan mereka tinggal bersama-sama. Singkat cerita, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari kalau kita bergaul dengan orang yang salah adalah, ya, kalau itu adalah sebuah kelompok besar, pasti ada yang namanya kawin campur. Kita mendapatkan pasangan hidup dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak tegas, kalau kita itu tidak membuat batasan yang jelas, saudara dengan sengaja atau enggak sengaja membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan memang sudah bisa terprediksi, makanya dari dulu, dari awal Tuhan itu sudah bilang, jangan kamu menikahi orang yang bukan orang Israel. Atau kalau konteks kita adalah bukan anak Tuhan. Tapi orang Israel itu kompromi, akhirnya singkat cerita mereka menikah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim di dalam seluruh kitab ini kan memang Tuhan membangkitkan 12 hakim. Ya, tapi di situ ada pattern yang terjadi setelah Yosua meninggal mereka meninggalkan Tuhan. Kita buka dulu deh ayatnya di Hakim-Hakim pasal yang kedua.
Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Jadi memang sudah dibagi tanah Kanaan ya. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Singkat cerita dia dikuburkan di tanah milik pusakanya gitu ya. Di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Jadi angkatan-angkatan orang tua ya yang Yosua dan angkatannya para tua-tua kepada nenek. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, kita aja hari ini dari tahun 1900 sekian gitu ya. Itu ada yang nama generasi itu macam-macam. Ada yang namanya generasi baby boomer, generasi apalagi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z gitu ya. Sekarang sudah masuk generasi alpha, nggak tahu sebentar lagi atau sudah generasi beta, saudara. Anak saya ada yang generasi Z, ada yang sudah generasi alpha gitu ya. Saudara, ada generasi demi generasi. Tapi sayangnya cerita ini ayat 10 menjelaskan ada sebuah kegagalan di dalam satu generasi ke generasi lainnya, mereka tidak melanjutkan warisan iman. Mereka enggak melanjutkan peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan. Kompromi satu generasi, benar kata pepatah yang menulis bahwa kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Kalau atasnya kompromi, bawahnya lebih jauh lagi komprominya. Gitu ya. Ketika para tua-tua itu meremehkan atau menganggap sesuatu apa yang dari Tuhan itu tidak terlalu penting, saudara. Sudah bisa bayangkan derajat seseorang meninggalkan Tuhan itu lebih besar di generasi berikutnya. Kalau kita di generasi sekarang tidak benar-benar tegas dengan apa yang namanya dosa, saudara. Ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim yang pasal yang pertama, kita nggak mungkin baca semua ayatnya gitu ya. Mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang harusnya mereka tumpas, tapi mereka nggak tumpas. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain. Ya, ayat ini menceritakan bahwa mereka meninggalkan Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari perbudakan. Kita bisa meninggalkan Tuhan yang pernah menolong kita. Saudara-saudara harus tahu potensi kita. Kita itu bisa meninggalkan Tuhan walaupun kita sudah pernah ditolong Tuhan. Karena buktinya orang Israel meninggalkan Tuhan. Ya, yang telah membuat mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, garis bawahi, sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Yang lebih tepatnya adalah bangsa-bangsa yang mereka biarkan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka kepada para perampok, menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saudara, awal kehancuran selalu dimulai ketika kita meninggalkan Tuhan, itu for sure, saudara. Ya, dan setelah itu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan hakim-hakim, ayat 16, kita lompat ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi
juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Dan singkat cerita, di masa itu muncullah hakim yang pertama, yaitu yang bernama Otniel, saudara. Kitab Hakim-Hakim ini menjelaskan pola orang Israel. Tadi adalah pola pertama yang nantinya kalau sudah baca di sepanjang kitab Hakim-Hakim, pola itu terulang lagi. Pola itu terulang terus menerus, saudara. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami berkat Tuhan gitu ya. Tapi mereka kompromi, kemudian mereka melupakan Tuhan, mereka berbuat jahat. Tuhan menyerahkan mereka ke musuh mereka, atau lebih tepatnya karena mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan tempat perlindungan mereka gitu ya. Bukan Tuhan yang jahat, tapi kalau saudara bayangkan kalau ada hujan gitu ya, dan saudara punya payung, kalau Anda meninggalkan payung itu, bukan payungnya yang gak jahat karena gak ngikuti Anda, tapi karena kita keluar, ya otomatis kita kena hujan. Sebenarnya sesimpel itu hidup di dalam Tuhan. Kalau kita itu dengan sengaja atau gak sengaja langkah kita meninggalkan Tuhan, saudara kita pasti kena hujan. Iya kalau hujannya cuma air, dan kalau hujannya malapetaka, ya kita kena hujan malapetaka. Bukan Tuhan yang jahat kepada kita, tapi kita yang harus tahu bahwa hidup kita itu hanya aman di dalam Tuhan. Mazmur berkata aman dalam lindungan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, yang terjadi kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebenarnya supaya kita sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Kemudian setelah mereka di tangan musuh, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan hakim-hakim gitu ya, atau seorang hakim. Kemudian lewat hakim ini Tuhan membawa pemulihan, Tuhan membawa damai, Tuhan membawa mereka kembali di dalam perlindungan Tuhan gitu ya. Setelah hakim itu mati, mereka mengulang lagi pola yang sama. Nah saudara, itu pola orang Israel, tapi sadarkah saudara bahwa kita itu juga di dalam kehidupan ini kadang-kadang juga punya pola. Saudara pernah nggak Anda refleksi atau evaluasi hidup ini, pola-pola buruk di hidup kita itu apa? Ya, pola-pola atau pattern yang membuat kita itu seringkali jatuh itu apa? Ada orang-orang yang kadang jatuh entah itu dosa perzinahan atau dosa bohong atau dosa yang lain-lain lah gitu ya. Pasti ada triggernya, pasti ada jalannya ke sana. Saudara coba perhatikan, orang Israel itu punya pola. Pertanyaannya, what is your pattern? Pattern hidup Anda itu yang membuat Anda kadang meninggalkan Tuhan itu apa? Bisa jadi ada orang tertentu meninggalkan Tuhan itu karena berkat. Anda diberkati Tuhan, Anda bisa lupa loh sama Tuhan. Atau adversity atau kesukaran hidup, tekanan hidup. Orang tuh bisa meninggalkan Tuhan karena tekanan hidup. Atau hal-hal yang sehari-hari lah, misalnya bukan sampai kita gak ke gereja, enggak. Tapi mungkin orang itu jatuh ke pornografi, orang jatuh ke perjudian. Godaan apa yang seringkali membuat Anda itu jatuh lagi dan jatuh lagi. Pattern yang berulang, saudara harus tahu dan Anda perlu patahkan itu. Kalau enggak, hidup Anda akan seperti berputar-putar di padang gurun, saudara. Ya hidup Anda akan kayak hamster. Hamster itu muter-muter, kelihatannya beraktivitas. Tapi dia enggak kemana-mana. Gak heran kalau kita merasa kayaknya tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu aku ikut Tuhan. Hari ini aku mendapati imanku ya segitu-segitu aja.
jangan-jangan Anda punya pola yang Anda putar ulang gitu ya. Sehingga hidup kita gak kemana-mana, saudara. Jangan seperti orang Israel. Walaupun Tuhan itu baik, Tuhan is always good. Tuhan itu selalu gak tega. Apalagi setelah umatnya berseru, Tuhan selalu jawab. Dan dalam konteks ini Tuhan menjawab dengan cara mengangkat atau membangkitkan seorang hakim. Seorang hakim yang pertama adalah Otniel. Ya, mereka ada tadi di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Mereka tunduk selama 8 tahun lamanya. Ya, saudara. Mereka tunduk 8 tahun baru berseru kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahwa di hidup ini Tuhan itu tahu yang namanya kebutuhan kita terhadap pemimpin rohani. Saudara. Tuhan tahu bahwa kita itu butuh seorang pemimpin yang mengarahkan. Makanya ditulis tadi kalau kita sudah baca Otniel, selama Otniel hidup 40 tahun orang Israel itu aman. Ya setelah itu gak ada pemimpin lagi, mereka go astray. Mereka itu meninggalkan Tuhan. Terus Tuhan angkat lagi seorang hakim, mereka kembali lagi gitu ya. Aman lagi hidupnya. Hakim-hakim mati, kemudian mereka meninggalkan Tuhan lagi. Kalau saudara baca, ada satu hal poin yang penting yang kita semua perlu tahu dan sepakat hal ini adalah di dalam hidup kita penting untuk kita itu punya yang namanya pemimpin rohani. Katakan pemimpin rohani. Dan tahukah saudara bahwa pemimpin rohani itu adalah cara Tuhan melindungi kita. Cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan menjawab doa kita. Saudara, semua dari kita butuh pemimpin rohani. Saya bersyukur di gereja ini, gereja kita adalah gereja dengan gereja sel. Gereja yang percaya bahwa setiap orang itu harus dimuridkan. Seperti yang Tuhan bilang di Amanat Agung, jadikan semua bangsa muridku. Dan seorang murid gak pernah dikatakan jadi murid kalau dia gak submit pada seorang pemimpin di atasnya. Dan saya bersyukur saya hari ini ada di sini sejak saya masuk GMS, sejak saya masuk CGS until today. Saya tahu bahwa hidup saya dijaga itu karena saya punya pemimpin rohani yang saya itu submit. Dengan sukarela menundukkan diri di bawah pemimpin rohani. Pemimpin rohani bukan orang yang sempurna, saudara. Saya punya pemimpin rohani itu macam-macam. Dari saya jadi member, kalau saudara belum ikut CG, di dalam CG itu ada struktur, ya struktur kepemimpinan. Kalau seorang datang dan kemudian dia memutuskan untuk mau tertanam akan jadi member. Member akan punya pemimpin pertama namanya sponsor. Saya juga diawali jadi jiwa baru, jadi member. Saya punya sponsor. Sponsor saya orangnya biasa, orangnya nggak spektakuler gitu ya, tapi orang yang setia membimbing saya. Sampai saya akhirnya bertumbuh, terima baptisan Roh Kudus, saya akhirnya jadi CGL, jadi sponsor akhirnya. Jadi sponsor, saya punya CGL yang unik, saudara. CGL pertama saya itu orangnya cuek. Ya, orangnya itu bukan orangnya baik tapi cuek, kadang-kadang jawab SMS, zaman dulu gak ada WA ya. SMS itu bisa berapa hari, which is itu tidak perlu dicontoh karena itu gak bagus. Ya apa yang baik kita ambil, apa yang buruk gak perlu diulangi. Tapi saya tetap submit gitu ya. Saya kalau apa saya tanya, minta pertimbangan. Bahkan pasangan hidup saya aja saya tanya sama dia. Waktu itu saya akhirnya bertumbuh jadi seorang CGL gitu ya. Seorang CGL akhirnya bertumbuh jadi seorang coach. Dan pemimpin saya ini kebetulan terus ada di atas saya. Saya jadi CGL, dia jadi coach. Saya jadi coach, dia jadi TL, kira-kira demikian. Saya bahkan waktu saya belum pacaran sama Pastor Fuji, saya tanya, saya itu suka sama orang ini gitu, bayangkan saudara ya. Ya saya nggak tahu kan dia suka apa enggak duluan gitu. Jadi saya cuma sharing sama pemimpin saya, what do you think gitu ya. Apa menurutmu bagaimana? Dia nggak
memutuskan, seorang pemimpin tidak memutuskan bagi orang yang dipimpinnya, tapi memberikan pertimbangan demi pertimbangan. Ya Lena, orang Fuji itu orangnya begini gitu ya. Terus kalau orang lain gimana? Saya kasih opsi yang lain. Kalau si A gimana? Oh orang itu begitu gitu ya. Tapi menurut saya Fuji orangnya begini. Nah itu memberikan saya pertimbangan. Saya memberikan ruang untuk orang lain, pemimpin rohani berbicara kepada saya. Bahkan ada waktunya ketika pemimpin rohani memberikan saya arahan untuk tidak atau memberikan kata tidak untuk hal-hal tertentu gitu ya. Saya belajar untuk submit dan sampai hari ini walaupun berganti-ganti, setelah itu saya dipindah ke Manado, saya punya pemimpin rohani yang baru, kemudian saya ke Malaysia, saya juga punya pemimpin rohani yang baru, saya pindah ke Jakarta punya pemimpin yang lain lagi. Sampai hari ini saudara, ketika kita bisa menghargai posisi kepemimpinan rohani dalam kehidupan kita, hidup kita itu akan kayak orang Israel ini loh. Punya pemimpin, akhirnya mereka ada di dalam kehidupan yang damai. Bukan berarti nggak punya masalah ya saudara. Tapi Anda tahu Anda under covering. Anda ada di dalam sebuah perlindungan saudara. Oleh sebab itu, kalau hari ini Anda belum punya pemimpin rohani, saudara, kita nggak pernah dimaksudkan untuk hidup itu seorang diri, saudara. Ini bukan tentang kampanye checking, enggak. Ini murni karena saya mau semua jemaat tahu bahwa kita butuh pemimpin rohani yang menjaga hidup kita. Dan hargai mereka karena Tuhan taruh orang-orang yang tidak sempurna ini untuk menjaga dan melatih kita. Bahkan melatih kita sabar mungkin kalau ketika pemimpin rohani kita tuh tidak ideal atau tidak sesuai ekspektasi kita. Saudara, itu melatih kita untuk bisa submit under imperfect human gitu ya. Tapi Tuhan memakai mereka untuk melindungi kita. Sama halnya ketika Tuhan memakai atau menjawab doa orang Israel dengan mengangkat hakim-hakim. Karena Tuhan itu tahu jawaban, salah satu jawaban bukan hanya dilepaskan, tapi Tuhan memakai cara, yaitu lewat manusia untuk melepaskan orang Israel. Untuk menjaga mereka juga, saudara. Yang berikutnya, saudara, kalau saudara baca di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, bangkitlah, ayat yang ke-8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada ini Raja Aram. Dan orang Israel menjadi takluk selama 8 tahun lamanya, saudara. Ayat yang ke-9, lalu berserulah orang Israel. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa sih nunggu 8 tahun dulu? Kenapa sih kita ini punya kebiasaan mencoba dengan kekuatan sendiri dulu? Kenapa sih kita ini buang-buang waktu gitu ya? Padahal kalau sudah baca ayat 9, lalu berserulah orang Israel, maka Tuhan, bayangkan, coba kalau di tahun yang kedua mereka sudah berseru, maka Tuhan juga membangkitkan di tahun yang kedua itu. Ya kan, Tuhan itu nunggu loh saudara, Tuhan itu menunggu pertobatan kita. Tuhan itu menunggu seruan doa kita. Tuhan itu nunggu, ayo sampai kapan kamu coba kekuatan sendiri. Sampai kapan coba aja gitu ya. Tuhan tunggu. Ketika anak yang hilang itu pergi ya bapaknya tunggu. Tuhan menunggu respon dari kita. Tuhan menunggu seruan doa kita. Pelajarannya buat kita adalah, buat apa lama-lama buang-buang waktu, pakai kekuatan sendiri. Kenapa Israel harus buang-buang waktu, membiarkan dirinya ditindas selama 8 tahun. Baru berseru kepada Tuhan, padahal ketika mereka berseru Tuhan itu langsung, maka Tuhan langsung, ayatnya itu bahkan gak pakai titik, langsung koma. Lalu berserulah orang Israel, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Tuhan itu bahkan sudah nunggu untuk menjawab, untuk menolong kita. Tapi kitanya itu yang berpikir bahwa kita gak butuh Tuhan. Saudara, kita itu adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Saudara harus tahu itu. Manusia itu punya kecenderungan kepingin
dari Adam dan Hawa lah. Apa yang menarik dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Buah itu sudah ada di taman dari awal, bukan ketika ular memberitahu. Bukan, dari awal udah dikasih tahu. Dan Adam juga sebenarnya dari awal ya tahu bahwa itu nggak boleh, dia nggak terlalu tertarik sampai ular itu berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan sama seperti Tuhan. Kalau aku ini jadi sama seperti Tuhan, berarti aku nggak butuh Tuhan. Itu yang membuat manusia itu dari dulu ingin independen, ingin bisa tanpa Tuhan. Memberi pengertian, menarik. Apa yang menarik bukan buahnya, tapi benefit dari buah yang terlarang itu. Yang ditipu oleh iblis adalah kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Kenapa orang gak berdoa? Karena kita merasa kita gak butuh Tuhan. Ngapain harus berdoa? Aku bisa kok gitu. Saudara, kalau fondasi iman kekristenan kita harus jelas. Kita itu jadi orang Kristen mengikut Kristus dan kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan. Tuhan adalah Tuhan kita dan untuk kita itu menghidupi kehidupan ini kita itu butuh Tuhan. Kenapa orang gak perpuluhan? Karena dia merasa bahwa semua yang aku punya itu dari diriku sendiri. Aku kerja pakai tenagaku gitu kan. Aku kerja pakai waktuku. Aku kerja semuanya karena kepintaranku gitu ya. Orang itu bisa lupa bahkan yang ngasih kita nafas aja Tuhan. Apalagi pekerjaan. Emang kebetulan gitu ketemu sama orang yang ngasih kita kerjaan. Emang kebetulan gitu kita bisa kerja. Bukankah Tuhan lah yang memberikan kita kekuatan dan bahkan kepintaran. Saudara, satu syaraf di tubuh kita ini ya kalau keputus saudara. Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain loh saudara, beneran. Tapi kadang-kadang itu kita bisa lupa dan gak menghargai itu sehingga kita pikir dengan kekuatan kita sendiri kita bisa. Baru setelah kita udah kepepet gitu ya, baru berseru kepada Tuhan. Saudara, jangan tunggu buang-buang waktu deh. Hidup kita ini singkat. Sangat sia-sia dan sangat rugi buang-buang waktu hanya untuk akhirnya menyadari kemudian hari bahwa kita itu gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Waktu kita di dunia ini itu terbatas. Kalau hanya untuk dibuang, untuk akhirnya tahu sebuah kebenaran yang Anda sudah bisa tahu dari firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu menunggu. Kalau ada orang-orang di tempat ini Anda selama ini merasa kuat gitu ya. Anda tahu Anda sudah jauh dari Tuhan sebenarnya. Tapi Anda terus berpikir bahwa nggak perlu dekat sama Tuhan, buktinya hidupku baik-baik saja. Masa saudara, coba perhatikan lagi. Tapi puji Tuhan sekali lagi, kalau kita berseru kepada Tuhan, menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Ayat 9 ditulis, maka Tuhan itu sudah menunggu dan Tuhan mau menolong kita. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yaitu hakim yang pertama namanya Otniel. Siapa Otniel? Otniel ini dijelaskan sebagai keponakan dari Kaleb ya. Hakim-hakim pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebenarnya ayat ini sama persis di Yosua 15 ayat 16 sampai 17. Berkatalah Kaleb, siapakah yang mengangkat dan merebut Kiryat Sefer? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Saudara, Otniel ini adalah orang yang sejak muda itu tahu yang namanya tantangan. Dan Otniel ini pribadi yang ada di dalam keluarga yang percaya dengan iman, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat latar belakang
orang Israel di padang gurun, 1 kali 12 pengintai, yaitu 12 pemimpin suku Israel itu disuruh mengintai ke tanah Kanaan. Dan 10 pengintai itu berkata bahwa wah tanah Kanaan itu pokoknya bagus tapi kita nggak bisa karena di sana orangnya hebat, kita kayak belalang, mereka kayak raksasa. Singkat cerita, 10 orang ini menghasut semua orang Israel sehingga mereka semua nggak percaya dan Tuhan marah dengan sungut-sungut mereka, akhirnya memutuskan untuk 40 tahun kamu nggak akan masuk tanah Kanaan karena ketidakpercayaanmu, gitu ya. Tapi ada 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata bahwa loh Tuhan itu loh sudah tolong kita keluar dari Mesir dengan 10 tulah, dengan membuat laut merah terbelah dan sebagainya. Masa kita nggak bisa masuk tanah Kanaan? Kita bisa masuk tanah Kanaan, tapi karena ya minoritas, ya orang Israel memilih percaya kepada yang 10. Tapi Tuhan itu menghargai iman dan ketulusan hati kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Singkat cerita 2 orang ini dan keturunannya pastinya, mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Nah Yosua dan Kaleb, Yosua akhirnya dipilih menggantikan Musa. Nah Kaleb ini punya keluarga. Ya punya adik yang ditulis sebagai ayah dari Otniel. Dan saya percaya kakak adik ini sama-sama ikut Tuhan yang sepenuh hati sehingga keponakannya pun itu melihat bagaimana iman mereka, ya bagaimana iman mereka itu mempercayai bahwa pasti bisa. Kita buka sama-sama di Ulangan pasal yang pertama, ayat tambahan baru, Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-34. Sampai 36, ketika Tuhan mendengar gerutumu ia menjadi murka dan bersumpah. Ya kan seperti yang tadi saya ceritakan. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikan kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Kita lompat ayat Yosua Yosua 14 ayat yang ke-6. Kita akan lompat-lompat di sini karena ini cerita tentang Kaleb. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun, jadi waktu itu berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu ke Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Negeri ini berarti dia sudah masuk ke tanah Kanaan ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kemudian kita lompat ayat yang ke-10. Satu ayat. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi 45 tahun kemudian Kaleb berkata demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Singkat cerita dia minta janji itu. Kemudian Yosua memberikan itu kepada Kaleb. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan singkat cerita si Kaleb ini membunuh 3 orang Enak yang terbesar sampai wilayahnya diberikan atau diduduki oleh Kaleb
dan keluarganya, saudara. Dan Otniel, keponakannya Kaleb ini melihat iman dari omnya atau pamannya atau angkelnya, saudara. Apa poin saya di sini? Saudara, kalau Anda punya orang yang Anda bisa teladani, orang yang Anda bisa lihat imannya dan Anda bisa ikuti, saudara, bersyukurlah. Sungguhan. Enggak semua orang punya. Bahkan kadang-kadang orang Kristen itu lebih lihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Ada kok hamba Tuhan yang enggak jatuh dan yang bisa diteladani. Kita bersyukur aja untuk mereka. Kita doakan aja orang-orang yang enggak sempurna. Ya, yang kita semua juga enggak sempurna, yang sedang jatuh kita doakan. Kita enggak perlu hakimi, enggak perlu syukurin gitu ya. Kita doakan mereka. Tapi lihatlah hamba-hamba Tuhan yang imannya bisa diikuti. Dan Anda bersyukurlah ada orang-orang yang demikian, saudara. Otniel ini akhirnya diangkat menjadi hakim bagi orang Israel karena Tuhan melihat. Dan dia dapatkan iman itu dari keluarganya. Dia melihat pamannya. Dia mungkin melihat ayahnya walaupun tidak dijelaskan. Tapi nama ayahnya itu ditulis sebagai adik dari Kaleb. Keluarga ini melihat iman dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga Otniel pun juga punya iman yang sama. Kalau Anda nggak punya orang yang Anda bisa teladani, saudara, challenge-nya adalah jadilah orang yang bisa diteladani. Dan kalau Anda, apalagi kalau Anda punya orang yang Anda bisa teladani. Saudara, poin yang pertama tadi, ingat bahwa kita itu butuh pemimpin rohani. Kita butuh orang-orang yang menjaga kita. Dan kita juga butuh orang-orang yang kita bisa teladani. Oleh karena itu jadilah orang yang bisa diteladani. Karena orang lain itu butuh. Jadilah jawaban bagi orang lain, saudara. Dan puji Tuhan, ketaatan Otniel ini menjadi jawaban bagi doa orang Israel. Kita bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Orang Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan Otniel. Dan saudara jangan berpikir bahwa Tuhan membangkitkan Otniel itu berarti pasti Otniel mau. Tuhan itu selalu bekerja sama dengan respon manusia. Dan ketika Otniel bangkit itu berarti karena dia taat mau dipakai Tuhan. Otniel tadi kalau kita baca dia mendapatkan tantangan. Atau angkelnya ini bilang, siapa yang bisa mengalahkan Kiryat Sefer akan kukasih anakku. Dan orang ini tampil, ya orang ini terlatih dengan tantangan-tantangan kecil tanda kutip. Tuhan itu selalu melatih kita di dalam hal-hal yang sederhana dulu sebelum Tuhan mengangkat kita atau mempercayakan kita hal-hal besar. Dan saudara, di sini juga ditulis bahwa Otniel itu diurapi Tuhan. Kita kembali ke Hakim-Hakim pasal yang ketiga tadi. Hakim-Hakim pasal yang ketiga setelah Tuhan membangkitkan, ayat yang ke-9 tadi Israel berseru, terus Tuhan membangkitkan, ayat yang ke-10 roh Tuhan menghinggapi dia. Ini adalah kunci, saudara. Ketaatan kita akan diresponi Tuhan dengan pengurapan, saudara. Tapi pengurapan Tuhan itu tidak akan turun kalau kita enggak taat. Tuhan membangkitkan Otniel, ya. Otniel taat, kemudian Tuhan mengurapi Otniel dan Tuhan memberikan kemenangan sehingga dia bisa mengalahkan. Enggak serta-merta karena kekuatannya. Yang pertama-tama dia mengalahkan gitu ya, dia take the challenge, saudara. Tuhan melatih kita dalam kehidupan sehari-hari. Lukas pasal yang ke-16 juga ditulis, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan dia perkara-perkara besar. Daud juga sama, ya satu ayat lagi di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.
Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Singkat cerita, saudara, Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Tapi Daud itu sebelum mengalahkan Goliat, dia dilatih Tuhan mengalahkan singa dan beruang dan sebagainya. Tantangan-tantangan di hidup ini itu adalah persiapan Tuhan untuk masa depan kita, saudara. Take the challenge. Ambillah dan kalahkan itu. Ambillah dan jadilah menang bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan takut dengan tantangan-tantangan yang ada di hidup ini. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar di depan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengalahkan apa yang kita hadapi di hidup kita hari-hari ini. Karena itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita promosi-promosi yang ada di depan kita, saudara. Dan kemenangan kita, saudara, kita harus akui bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Otniel bisa mengalahkan Aram, ya, karena ditulis firman Tuhan, roh Tuhan menghinggapi dia. Kemenangan kita itu adalah karena penyertaan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita seperti orang Israel tadi. Mereka melupakan Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka melupakan Tuhan, ayat yang ke-7 dan 8. Mereka melupakan Tuhan. Kita bisa loh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesimpel dengan kita berpikir bahwa it's okay. Gak perlulah sama Tuhan segitunya. Gitu lah. Gak perlulah sama Tuhan itu kita bergantung. Saudara, konsep itu aja sudah salah. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kemenangan kalau kita berpikir demikian, saudara. Oleh sebab itu ini waktunya untuk kita benar-benar kembali bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Bukan hanya ketika kita ada di dalam kesulitan. Ya, orang dalam kesulitan aja bisa tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa kekuatan kita tidak akan pernah bisa membuat kita menang. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menang, saudara. Dan kalau Anda sekali lagi ada di dalam lingkungan orang-orang yang bisa Anda teladani, saudara, bersyukurlah dan jadilah orang yang bisa menjadi teladan. Cara Tuhan menjawab doa adalah Tuhan membangkitkan orang lain untuk kita. Demikian juga cara Tuhan menjawab doa orang lain adalah membangkitkan Anda untuk mereka, saudara. Membangkitkan Anda untuk mereka. Oleh sebab itu hari ini adakah orang-orang yang engkau tahu bahwa Tuhan itu mau memakai hidupmu. Jangan lagi lari dari panggilan Tuhan. Jangan lagi bersembunyi dari panggilan Tuhan. Responi Tuhan dengan ketaatanmu dan izinkan Tuhan mengurapimu, saudara. Dan ketika Tuhan memakai hidupmu, berikan hidupmu seperti Otniel memberikan hidupnya. Dikatakan dia sampai mati. Kan orang Israel itu aman selama 40 tahun. Kenapa? Karena ya selama itulah Otniel hidup sejak dia memimpin menjadi hakim sampai dia meninggal dunia, saudara. Kalau kita ikut Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan, saudara, jangan melayani Tuhan itu sebentar terus cuti, sebentar hilang gitu ya, sebentar berhenti, saudara. Layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya bukan berarti gak boleh cuti pelayanan, ini beda konteks, tapi maksudnya jangan kemudian kita itu melayani Tuhan terus berhenti di tengah jalan. Saudara, belajar dari Otniel. Otniel ini selama hidupnya dia itu berdampak sampai akhir hayatnya. 5 pelajaran yang kita belajar dari Otniel pagi hari ini. Pentingnya punya pemimpin rohani dalam kehidupan kita. Saudara, temukan pemimpin rohani di dalam hidupmu. Ya, kalau Anda belum ikut CG, ikut CG. Submit under your spiritual leader. Karena kita butuh mereka sebagai covering rohani. Kalau Anda
dipilih Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi pemimpin rohani, berfungsilah bagi orang-orang yang ada di bawah atau yang dipercayakan kepada Anda. Yang kedua, Tuhan menunggu pertobatan kita. Pertobatan dari apa? Ya, pertobatan dari dosa, pertobatan dari mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau kita berbalik dan bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketaatan kita bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Ya, jawaban doa orang lain. Otniel bangkit menjadi jawaban dari doa dan seruan orang Israel. Kalau Otniel berkata tidak, ya bisa jadi Tuhan cari orang lain atau bisa jadi orang Israel tetap ada di dalam jajahan kerajaan Aram. Jadilah jawaban. Ketaatanmu bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Yang keempat, kemenangan di hidup kita adalah karena penyertaan Tuhan. Kemenangan itu bisa berarti pencapaian, bisa berarti apa yang kita terima, berkat dan sebagainya. Itu karena Tuhan dan bukan sekedar karena kekuatan kita. Kita bisa kuat pun itu karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan yang terakhir, jadilah dampak selama kita hidup. Saudara, izinkan kehidupan kita itu sampai akhir hayat kita. Kita memberi pengaruh hidup kita jadi berkat buat orang lain. Sehingga Tuhan, pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak seperti orang pacaran putus nyambung, saudara. Tapi pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita itu selama kita berikan hidup kita, kita dipakai Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin.